Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 34. Pada hikmah nomor 34 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Apa yang menjadi permintaanmu tidak akan berhenti selama permintaanmu mengandalkan kepada petunjuk Tuhanmu, dan tidak akan mudah suatu permintaan selama permintaanmu mengandalkan kepada kemampuan dirimu. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita tentu punya keinginan, setiap kita tentu punya cita-cita, setiap kita tentu punya permohonan. Nah, keinginan yang ingin kita wujudkan itu tidak akan berhenti prosesnya, tidak akan susah cara mencarinya ketika kita mencarinya dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kalau kita dalam mewujudkan sesuatu mohon pertolongan kepada Allah, maka akan menjadi mudah. Tetapi sebaliknya, kalau kita di dalam meraih sesuatu cita-cita, meraih suatu keinginan, hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri atau kemampuan orang lain atau kemampuan selain Allah, maka hal tersebut bisa terputus, akan terasa sangat susah dan sulit. Itu terjadi pada semua hal. Maksudnya pada hal-hal yang sifatnya duniawi maupun pada hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Satu contoh misalnya, ada orang kepengin melakukan ibadah haji. Ini kan sesuatu yang sifatnya ukhrawi. Kalau orang tersebut ketika memulai keinginannya, lalu ketika berusaha mewujudkan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji ini karena Allah, maka akan terasa mudah. Pertama, dia tentu berusaha mencari bekal yang cukup. Dia kumpulkan sedikit demi sedikit. Dia terus akan merasa senang. Ketika dia bekerja, dia sudah karena Allah. Ketika dia menabung, dia sudah karena Allah terus. Sehingga akhirnya dia mendapatkan satu pahala ke pahala lain, ke pahala lain terus sampai ibadah haji itu terwujud. Alhamdulillah, kalau terwujud. Kalaupun tidak terwujud, dia akan tetap mendapatkan pahala 1, pahala 2, dan terus pahala hingga ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Itu kalau mencari sesuatu karena Allah. Tetapi ketika mencari sesuatunya bukan karena Allah, misalnya saya kepengen ibadah haji supaya punya gelar haji, supaya status sosial naik, dia pun mulai bekerja. Ketika bekerja, dia sudah tidak karena Allah lagi, tetapi sudah karena dirinya sendiri. Dia kepengen dirinya disebut gelar haji, oleh karena tidak bekerja. Maka ketika usia makin tua, dia akan susah sesusah-susahnya, belum bisa haji sudah tua. Jangan-jangan keburu mati. Nah itu. Dia ketika mulai mencari bekal sudah capek, susah. Nanti di tengah jalan nabung capek, susah. Udah gitu dia mungkin usianya sudah mendekat, capeknya terus. Hanya kecapean dan kecapeannya akan dia peroleh. Kenapa? Karena dia mencarinya dengan kekuatan dirinya sendiri, tidak dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, kesimpulannya, kalau kita mencari sesuatu dengan mohon pertolongan Allah dan karena Allah, maka semuanya akan menjadi ringan. Baik tercapai atau tidak tercapai akan membuat kita ringan. Karena apa? Karena semuanya karena Allah. Sebaliknya, kalau kita mencari sesuatu tidak karena Allah dan tidak dengan hukum Allah, semuanya akan terasa susah, semuanya akan terasa berat, baik tercapai maupun tidak
tercapai. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.